Dan Bapa dan Tuhan Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dan belajar menerima kehidupan kami apapun yang sedang kami alami. Sebagai tanda bahwa Engkau menyertai kami. Seperti Bunda Maria yang kami rayakan hari ini di awal tahun 2022. Seperti Maria, kami mau menerima segala rahmat demi rahmat. Segala kejadian demi kejadian. Segala peristiwa demi peristiwa. Dengan iman, harapan, dan kasih. Terpujilah nama mungkin dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, saya mengucapkan sekali lagi selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Semoga tahun 2022 ini kita semakin seperti Bunda Maria. Mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan. Dan kita semakin taat kepada kehendaknya yang terbaik bagi kita. Nah, saudara, kita tahu bahwa waktu adalah angka, ya, sesuatu peristiwa kronologis, kejadian 1, 2, kejadian lain dan seterusnya. Tapi itu bersifat kronologis, bersifat waktu, ya, dari hari ke hari, rutinitas. Kemarin dan hari ini, dan besok tidak ada bedanya, ya, sama. Nah, kita bisa jatuh ke dalam arus kronologis ini, arus waktu, rutinitas ini. Nah, apa yang satu hal yang paling penting yang harus kita sadari yang kita sebut kairos. Kairos adalah kehendak Allah. Ya. Apa yang Tuhan kehendaki bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Dan itu tergantung bagaimana kita memberi makna terhadap kehidupan, terhadap apa yang terjadi pada kita. Peristiwa apa, kejadian apa, suasana apa, apakah saya belajar menerima, belajar mengerti, belajar memahami, belajar mengambil manfaat dari pengalaman tersebut. Nah, itu yang paling penting. Jadi apa yang terjadi. Jadi bukan apa yang akan terjadi dan bagaimana harus terjadi. Tapi apa yang terjadi, belajar dari pelajaran apa yang terjadi itu. Maka kita belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Nah, kita bisa melihat contoh dari Bunda Maria. Ada satu kalimat yang selalu berulang-ulang dari Injil Lukas tentang Maria. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Ketika Bunda Maria menerima kabar malaikat, ketika Bunda Maria menerima kenyataan bahwa ia harus melahirkan Yesus di kandang yang hina, ya, ada malaikat yang berbicara kepada para gembala, peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari dia. Jadi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Ini yang saya kira harus kita belajar dari sikap Maria di awal tahun ini, ya. Jadi sikap batin ini. Jadi nanti dalam peristiwa 2022 ini kita akan mengalami berbagai macam peristiwa yang tak pernah kita duga dan tak pernah kita kira. Nah, disitulah kita belajar, ya, belajar untuk menyimpan perkara itu. Tapi menyimpan perkara itu artinya memikirkan, merenungkan apa sih arti peristiwa ini bagiku. Ya. Nah, jadi ketika peristiwa itu terjadi, apapun yang baik dan tidak baik, apapun yang menyesakkan, apapun yang tidak menyesakkan, apa makna peristiwa ini bagi hidupku? Dan apa yang Tuhan kehendaki dalam diriku? Jadi dua level, ya, dalam kehidupan ini. Ya, level pertama adalah level di mana kita dengan pikiran kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, dengan daya-daya kita sendiri, kita memikirkan, menyimpannya perkara itu dalam hati. Dan merenungkannya, arti merenungkannya Tuhan mau bicara apa pada saya. Ya, nah, ini penting bagi kita karena sebetulnya Bunda Maria juga melakukan itu. Jangan Anda mengira bahwa itu hanya dimiliki oleh para pria yang berpikir dan segala macam. Anda juga para wanita harus bersikap seperti Bunda Maria. Ya. Memikirkan perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau jujur mau mengatakan peristiwa, berita tentang kanak-kanak Yesus, peristiwa tentang inkarnasi, peristiwa tentang kabar gembira malaikat itu kepada Maria disimpan, lalu itu diwartakan kepada para rasul, kepada Yesus, kepada Yosef, diceritakan kembali apa yang dia alami itu kepada orang-orang di sekitar. Nah, jadi Bunda Maria adalah orang yang pertama mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dan menjadi guru bagi orang lain. Ya. Bagaimana malaikat datang kepada dia, bagaimana kemudian dia juga mengalami sedikit
ya semacam keraguan, sedikit ketidakpastian, karena harus membuktikannya kepada Elizabeth yang tua yang mengandung itu, yang akan melahirkan. Dan selama 3 bulan dia pasti berdialog juga dengan Elizabeth, karena Bunda Maria tinggal bersama Elizabeth. Nah, inilah saudaraku yang terkasih, informasi tentang peristiwa Natal itu sumbernya dari Maria. Jadi Maria adalah guru kita. Maria adalah pewarta kabar gembira kepada Yesus, kepada Yosef, kepada para rasul, dan kepada kita semua. Dan itulah yang dituliskan oleh terutama Lukas, Yohanes juga, kemudian Matius juga. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, ini sesuatu yang perlu kita sadari tentang Maria. Demikian juga dengan hidup kita. Ya, di tahun 2021 apakah kita melihat peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang lalu? Apakah kita marah, apakah kita kecewa? Bagaimana kita bereaksi? Bagaimana kita merespons semua perjalanan hidup kita dari yang lalu itu? Belajar dari pengalaman itu. Ya. Atau kita yang sama aja nanti kejadian 2021 dengan 2022 sama juga. Karena kita apa? Tidak merefleksikannya, tidak merenungkannya, tidak memahaminya, tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diriku. Jadi itulah proses yang seperti itu, saudara. Sehingga kita melihat, ketika kita melihat rahmat Tuhan, ketika kita melihat kehendak Allah dalam diri kita, kita bahagia. Dan kalau kita lihat dalam mulai Natal sampai sekarang dan seluruh kitab suci, ada satu hal yang penting yang kita sadari adalah kalau kita ingin merubah dunia, kalau kita ingin hidup bahagia, kalau kita ingin damai, tidak bisa tidak lain adalah kecuali kita menerima segala pengalaman yang baik, yang buruk, yang indah, yang menarik, yang tidak menarik dari kacamata Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi saudara, melihat segala sesuatu, peristiwa apapun dari kacamata Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup Anda, hidup saya, lewat kegembiraan, lewat sukacita, lewat kesusahan, lewat jatuh bangun kehidupan. Lihat kacamata Tuhan. Tidak ada satu peristiwa pun dalam hidup kita yang tidak Tuhan rencanakan bagi kebahagiaan, kedamaian hidup kita. Dan untuk itu kita belajar menerima, belajar mengakui, belajar menderita juga, belajar untuk meyakini, dan belajar untuk mohon belas kasih Allah. Kita mohon belas kasih Allah, kita mohon pengampunan. Penderitaan kita, janganlah kita menyalahkan orang lain. Seolah-olah penderitaanku karena orang lain, tapi juga karena dosa-dosaku. Karena keterbatasanku, karena kerapuanku, karena ketidakberdayaanku. Kalau kita hanya menyalahkan orang lain B dan C, katakanlah ya soal-soal yang tidak mudah dalam hidup kita. Kesetiaan dalam keluarga, suami dan istri. Mungkin ada benar kesalahan seseorang, tapi juga mungkin kesalahanku. Maka disitulah kita selalu mohon belas kasihan Allah, kerahiman Allah. Ada bagian dalam diri kita yang memang harus ditebus. Ada bagian dalam diri kita yang ada gelap di dalam diri kita. Kita mohon Yesus sang terang itu menerangi hati kita. Ada Sebulon, ada Naftali, di mana Tuhan datang untuk menerangi ya, daerah-daerah batinku, ya, di mana aku keras kepala, di mana aku tidak mendengarkan. Jadi saudaraku, apa yang sesungguhnya kita butuhkan supaya di tahun 2022 ini kita belajar banyak dari Yesus. Belajar banyak dari Bunda Maria. Belajar banyak dari kehidupan. Experientia docet. Pengalaman itu mengajarkan apa saja. Mari kita lihat pengalaman yang konkret. Entah itu bahagia, entah derita, entah apapun. Melihat Tuhan di dalam pengalaman itu. Itulah arti inkarnasi. Belajar melihat pikiran, perasaan kita apa adanya. Sekali lagi apa adanya, bukan seperti apa adanya. Mari saudara, semoga di awal tahun 2022 ini
kita meniru meneladan Bunda Maria yang melihat segala perkara hidup kita dalam apapun juga dari kacamata Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang indah bila kita terbuka dan membuka diri. Bila kita sadar bahwa karya Tuhan tidaklah jauh dari hidup kita. Kita mencari Tuhan bukanlah jauh dari kemana-mana, tapi Tuhan yang ada di dalam perjalanan kita, di tengah-tengah kehidupan kita, di hati kita. Dan itulah Bunda Maria. Hari ini, di awal tahun 2022 ini, Maria adalah Bunda Allah, Theotokos. Ya, artinya dia menerima kenyataan bahwa dia menjadi ibu dan dia mengatakan, let it be, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan kita dilatih untuk selalu belajar mendengarkan dia dan taat kepada kehendaknya. Dan itu kita mengubah sejarah. Tuhan masuk dalam sejarah manusia. Kita pun masuk dalam sejarah hidup kita. Lalu merenungkan, memikirkan, dan menerima dan mempersembahkan kepada Tuhan. Semoga sikap ini di awal tahun ini menjadi sikap batin kita dalam merenungkan kehidupan yang tidak mudah kita jalani. Ada banyak tantangan, ada banyak kebingungan, ada banyak kesulitan seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan jauh lebih berat sekarang ini. Ya, karena hadapan di depan kita bukanlah yang mudah dan gampang. Tetapi kita percaya Tuhan mendampingi Anda dan saya. Immanuel. Itulah janji Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan kemerdekaan. Tuhan tidak menjanjikan kemudahan. Tuhan tidak menjanjikan kebahagiaan tanpa penderitaan. Tapi kedamaian dengan menerima penderitaan apapun bentuknya. Saudara, mari kita maju karena dasar sudah ada dalam diri kita. Akarnya dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga tahun baru ini menjadi tahun rahmat bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.